menjabat seperti Pak Harto ya. Pasti yang ditanya, bayar ora mas? BBM. BBM, oke dulu masih pakai BlackBerry Masih Messenger. ada BBM transformer dulu mas. Yoi. Kan regenerasi dari UKM ke UKM 1, UKM yang lain. Sementara aku sendiri kok ora ngeser. Udah tremor, mimisen duluan ya kan. Jadi sistemnya FK mau dibikin monarki ya. Monarki. Jadi sebelum anaknya. Oke, balik lagi Bisik Kampus, Bincang Musik Kampus. Kita udah kedatangan narasumber yang sebenarnya sekarang. Jadi silakan diperkenalkan dulu Mas Halo. Fauzan. Salam kenal semuanya, saya Fauzan. Kemudian apa ya, kalau di teman-teman FK saya dulu dari UKM Seni Musik UAD, terus apa meneh angkatan ya, angkatannya boleh. 2007. Jadi pendahulu saya ini. 2007. Terus siapa lagi ya? Terus dari dulu di UAD jurusannya ekonomi manajemen. Terus kemudian di Tim maca kreatif. server. Apa namanya dulu di UAD juga ekonomi manajemen, kemudian ikut FK dari tahun 2000 berapa ya? Lali ya enggak? Dari 2008 lah. 8 itu 8 nih ya iso. dari 2008 jadi koor kan ya? 2010. Oh, 2010 jadi naik koor. koor. Iya, Terus iya. ya sampai 2000 ya itu 19 apa 20 gitu. 20. 20. Lali Mas aku. Fauzan lengser digantikan oleh saya kebetulan. Jadi Mas Fauzan ini pendahulu Saya. saya di UKM dan pendahulu saya di FK UKMMY gitu. Ya. Mas Fauzan sehat? Jat, Gimana alhamdulillah. kabar? Lama gak ketemu kita. Rodok ngantuk. Rodok Hah? ngantuk. Udah lama gak ketemu. Pirang tahun adira ketemu? Kita gak ketemu udah sekitar 15 tahun kalau gak salah Mas. Iya, 15 tahun. Jadi gitu. Mas Fauzan dengar-dengar sekarang ini ya ngurusin ada komunitas gitu yang dipegang sama Fauzan gitu, dengar-dengar ada. gitu kan. Ada juga. Apa tuh Mas Jadi- ngomong-ngomong? Jadi ya istilahnya mungkin apa ya, kualat ya. Dulu pernah di FK, wah aku sepertinya sudah mulai harus memikirkan diri sendiri. Terus ya sudahlah, sudah agak, aku sepertinya harus menjauh dari teman-teman komunitas gitu. Oke. Harus menjauhi gitu. Tak anggap dianggap apa gitu, tapi ternyata ya salah gitu. Ternyata malah lebih didekatkan sama teman-teman komunitas gitu. Jadi Oke. Skalanya Ya, gede lagi tuh. skalanya yo alhamdulillah enggak ini juga komunitas reggae gitu. Iya, Kemarin iya. sempet disinggung juga di waktu di gathering juga kemarin. Terus yo alhamdulillah, tapi pelan-pelan karena perlahan yo musik reggae agak kurang kurang ada gregetnya pada saat ya, Kemarin-kemarin waktu itu ya. kemarin terus yo ini bismillah sama teman-teman, mudah-mudahan sudah mulai terbiasa lagi dengan musik reggae, segmentasinya sudah mulai agak meluas dan lain-lain. Tapi beberapa tahun ini kayaknya mulai ada pergerakan ya Mas ya? Ya, Kemarin bisa ada acara juga kan ya? ya pelan-pelan Mas Angga. Jadi mau bikin acara, kemudian memberikan, ya saya sama teman-teman punya harapan juga pada musik reggae, penggemar musik reggae juga mulai tipis-tipis menstimulus teman-teman juga tentang musik reggae, event reggae. Kemudian ya mungkin yang banyak kita tahu ketika kita ada event reggae, pasti yang ditanya, bayar ora mas? Acara reggae bayar ora mas ya? Jadi tradisi itu yang harus agak dikurangi sedikit gitu. Karena- Mindsetnya agak dibenerin dikit. Ya gitu, mindsetnya pelan-pelan lah, tapi pelan-pelan, tapi bismillah.
Karena ya nggak dipungkiri juga dulu semasa mungkin masih seneng reggae awal-awal juga pasti tanya. Iya, iya. Mas Fauzan ini vokalis reggae juga loh dulunya. Wah, Yoi. pegang janji. Terus kalau yang MC masih lanjut terus Mas Fauzan? Masih Mas Angga, masih lanjut pelan-pelan. Mas Fauzan ini MC kondang juga nih di Jogja nih. Yoi. MC abal-abal. MC kondangan. Kondangan. Ya Gitu. itu pelan-pelan lah pokoknya yang bisa hidup dan menghidupi lah. Bismillah. Bismillah. Bangkit dari pandemi. Amin. Kita lanjut Mas Fauzan. Karena Mas Fauzan ini adalah salah satu dedengkot di FKUKMMY. Jadi kayaknya akan lebih afdol ketika kita tanyanya ke Mas Fauzan ya. Tadi kan kemarin saya udah menceritakan beberapa part tentang FKUKMMY tapi mungkin belum jelas, baru sebagian kecil aja. Kalau sama Mas Fauzan ini bisa lebih detail sepertinya. Seharusnya ya kan. Ya. Jadi mungkin Mas Fauzan bisa menceritakan FKUKMMY itu dulu dibentuk gimana terbentuknya, terus mungkin sedikit menceritakan sejarah tentang FKUKMMY seperti itu. Kalau terbentuknya sebenarnya bukan dari benar-benar membentuk ya. Jadi saya hanya meneruskan saja perjuangannya kakak-kakak yang terdahulu juga. Jadi bukan bermaksud meniadakan sejarah, tapi memang yang terjadi memang sebelum saya juga pernah ada perjuangan bagaimana caranya teman-teman bisa menggabungkan ini dalam sebuah wadah forum. Sebelumnya hanya jaringan aja dari networking antara UKM satu dengan UKM yang lain gitu di tahun 2000. Sebenarnya 2006 sudah ada. Berarti perkumpulan itu, benih-benih perkumpulan itu dari sebelumnya sudah ada ya Mas? Sebelumnya udah ada, antar gitu. UKM musik saja. Melibatkan hanya antar UKM musik saja. Jadi belum ada tercetus forum komunikasi gitu. Yang disampaikan Mas Bayu Jati dulu dari Dewantara UST. Kemarin waktu di gathering itu juga. Iya. Jadi 2006 bahkan 2000 yang sebelumnya 2004 zaman eranya Bang Fajri di teman-teman UKM musik UMY. Kemudian dari UAD, kemudian UST, kemudian UPN, kemudian Sigma juga termasuk juga. Sebenarnya mereka sudah mulai bergabung. Sudah mulai adalah hubungan silaturahimnya sudah ada. Gitu. Jadi antar UKM itu sudah ada. Jadi kita ngobrol-ngobrol juga sama yang terdahulu. Sebenarnya dulu tuh udah ada. Sebenarnya embrionya udah ada dari tahun-tahun itu ya Mas ya. Janin FKUKMMY itu sudah ada. Terus tercetus nama FKUKMMY-nya itu kapan Mas? Kalau tercetus nama FKUKMMY itu dulu ya era 2008-2009 lah sama Mas Bayu Jati itu. Jadi sempat ngobrol 2010 ke atas kita bikin apa ya namanya gitu yang bisa mewakili teman-teman juga. Dan kita bikin nama aja biar enak gitu buat nyebutinnya. Kita bikin namanya FKUKMMY, Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa Musik Yogyakarta. Oke, berarti dari 2008-2009 itu ya Mas ya periodenya sudah bentuk nama FKUKMMY itu. Oke, terus kalau pada awalnya dulu anggotanya ada berapa Mas? Kalau dulu anggotanya masih kurang lebih ada baru 5 sampai 10 lah kurang lebih ya. Jadi ada beberapa UKM yang dirasa karena umurnya UKM kan beda-beda ya macam-macam. Iya, ya. benar. Ada yang termasuk yang beda. terbilang sudah lama juga sudah ada gitu. Seperti Sigma UNY, kemudian teman-teman UKM musik yang terbilang dari universitas negeri lah ya. Iya. Dari negeri itu juga. Kemudian swasta juga ada beberapa. Itu kurang lebih ya 5 sampai 10 KM musik lah. Itu pun yang universitas. Kita belum masuk ke ranah ternyata masing-masing fakultas ada UKMF ya? Ada UKMF-nya juga. Kemudian satu persatu kami datangi, kami presentasikan juga bahwasanya ini loh kita sudah memproklamirkan diri lah, mengaklamasikan diri kita menjadi forum komunikasi. Bahwasanya ada wadah forum.
seperti ini Itu gitu. monggo teman-teman mau gabung atau tidak. Jadi ya perjuangan selama ini bukan tanpa batu sandungan juga. Selama Iya. ini juga ada beberapa UKM yang maaf Mas, bukannya mau menolak tapi sepertinya kami fokus ke hubungan internal lebih dahulu. Tapi kami juga tidak ada memaksa ya. Kami Iya. tidak memaksa juga. Kami juga terbuka juga untuk teman-teman barangkali ada yang mau gabung juga monggo. Kalau sementara masih belum bisa gabung juga nggak masalah. Masalah gitu ya. Ya. Sistemnya maksudnya santai gitu, nggak yang harus gimana-gimana gitu ya. Oh gitu. Benar. Terus sampai saat ini itu ada, seingat saya nih Mas Wajan ya. Waduh, aku koor ya Mas, seingatku. 34 ya Mas ya? Soalnya memang apa ya agak lupa-lupa gitu udah biasa. Iya, udah biasa. Apalagi sekarang UKM-nya kan banyak juga. Karena sangat Kemarin banyak. masih 15, 16, 17, 20, 27. Dengar-dengar sekarang udah 30. Iya, bener. 6 atau 38 gitu. Nah iya itu malah udah kemarin ada gabung baru lagi kalau nggak Ya, salah. yang baru lagi. Bener. Tapi ya sekarang sudah mulai harus pelan-pelan dikokohkan lagi aja cakar ayamnya. Dulu aku punya mimpi sebanyak mungkin biar kita tahu seberapa kuat pondasi yang bisa Iya, kita bangun. bener. Tapi ternyata semakin kesini ya sudahlah. Lagi pula FK sedikit demi sedikit teman-teman sudah mulai tahu. Iya. Forum ini juga Iya. teman-teman juga sudah tahu. Apalagi Dan di era digital gini ya Mas ya. ya semuanya pasti nyebar dan teman-teman yang saling mengenalkan udah gabung FK belum, udah gabung FK belum. Jadi lama-lama teman-teman juga sudah mulai perlahan mencari anggota keluarganya sendiri gitu. Kalau dulu harus presentasi satu-satu. Mas, ini ada FK mau gabung nggak? Mas, ini ada FK. Belum ada WA dulu ya Mas ya? Belum ada. Ya, BBM. BBM, oke dulu masih pakai BlackBerry Masih Messenger. ada BBM Transformer dulu Mas. Yoi. Masih BBM Transformer. BBM itu sing- Torch ya, Torch. Nggo bandem kiri ku ya. Oke, jadi seperti itu. Lalu untuk yang masalah kode etik di FKUKMMY itu kemarin sudah sempat dibikin Mas ya? Untuk itu udah terselesaikan atau belum sih Mas? Untuk kode etiknya? Kode etik secara keseluruhan sudah. Itu sesuai situasi dan kondisi saat ini ya. Oke gitu. Nah, makanya penerusnya yang selanjutnya jika memang dirasa kode etik itu masih belum relate dengan kondisi yang sekarang, itu masih bisa revisi lagi, masih bisa dirubah lagi ya. Nanti monggo teman-teman pengurus yang sekarang Mas Angga juga melihat kondisi yang seperti ini, apakah kode etiknya mengganggu atau kode etiknya membantu atau malah kode etiknya ada yang perlu diubah lah, itu monggo ditambahkan, jadi dikurangi atau mungkin mengikuti perkembangan zaman saat ini ya Mas ya. Ya. Oke. Terus kalau untuk logo dan lambang sudah beres semua kan Mas ya? Logo dan lambang itu juga sebenarnya sudah ada, tapi karena belum ketok palu dan belum disahkan juga, karena dengar-dengar kalau secara komunitas atau mungkin organisasi kan kita membutuhkan forum itu juga. Ya, benar. Jadi kita membutuhkan forum juga Ya. yang bisa mengesahkan di mana lambang. Nah dulu kan kita mengenalnya logo ya. Ya, Jadi kalau benar. lambang itu kan setiap setiap goresannya itu harus ada maknanya. Benar Jadi, banget. harus ada maknanya juga, kemudian harus ada forum tertentu yang bisa mengesahkan lambang, kemudian kode etik dan lain-lain yang menyangkut tentang komunitas atau organisasi. Benar. Jadi itu nanti menjadi PR saya juga teman-teman. Jadi PR saya. Terus ini Mas Fauzan, aku mau nanya fun fact selama Mas Fauzan jadi koor. Jadi kan saya baru beberapa tahun belakangan jadi koor, baru 2 tahun, jalan 2 tahun. Nah, kalau dari Mas Fauzan sendiri yang menjabat seperti Pak Harto ya, 1 dekade Mas Fauzan ini menjabat. Vladimir Putin. Jadi dari Mas Fauzan fun fact selama jadi koor gimana tuh? Susah senangnya gimana tuh? Mungkin ada momen-momen lucu gitu tentang pas lagi jadi koor gitu. Kalau momen lucunya itu ketika menjadi saksi hidup pergantian ketua UKM musik di Yogyakarta di saat Semaudah Kanti,
Jadi menyaksikan regenerasi dari UKM ke UKM 1, UKM yang lain. Sementara aku sendiri kok ora lengser ya. Ora lengser gitu. Jadi Saya ngalamin itu. kemudian apa ya? Ya tapi di sisi lain memang bukan tanpa effort ya, bukan tanpa ikhtiar juga. Dulu sih sempat saya menawarkan beberapa teman-teman itu ya hilang satu persatu, tak tawarkan kepada teman-teman siapa harus ada satu sosok nih yang bisa menggantikan gitu. Jadi tidak bisa langsung voting bikin gitu langsung gitu. Iya, nggak bisa. Kemarin ada beberapa sosok yang satu persatu ternyata sudah mulai hilang, ditawarin jadi koordinator FK, setidaknya jadi kandidat lah. Iya, Udah tremor, mimisen duluan ya kan. Jadi apa namanya? Nggak tahu ya. Walaupun sebenarnya tidak jadi jabatan FK ini ora seangker itu juga Iya, gitu loh. tidak seperti momok gitu. Dan jujur aku cuma butuh orang yang mau aja. Iya, iya. Untuk urusan kemampuan sama aku juga tidak punya kemampuan untuk itu. Tidak ada basic leadership yang bagus juga. Oh, Kadang aku ikut teman-teman ikut pelatihan LDKM, pelatihan dasar kepemimpinan mahasiswa gitu. Tapi tak pikir-pikir tak rasa-rasa lah aku basicku piye iki meng lucang-lucung jadi malah teng di wibawa aku kayak gak mungkin ada gitu. Jadi Tapi ngomong-ngomong, yang Mas Fauzan bilang pergantian pengurus UKM dari pengurus sebelumnya ke pengurus selanjutnya sampai ganti lagi. Itu saya ngalamin dilantik sama Mas Fauzan ngomong-ngomong. Ya. itu semuanya wis mengalaminya itu wis. Semuanya ngalamin. Saya pun ngalamin dilantik sama Mas Fauzan. Bahkan saya direkrut sama Mas Fauzan. Saya dilantik sama Mas Fauzan sampai sekarang jadi penggantinya lagi di FK UKMMJ ini. Ya. Itu mungkin fun fact-nya Mas Fauzan ya? Kalau penggantinya ya itu karena di sisi lain saya juga harus meregenerasikan karena nggak bisa egois juga. Benar banget. Aku harus meregenerasikan ini kepada adik-adik, itu nggak bisa egois. Terus aku harus jadi koordinator FK terus nanti besok dibentuk sistemnya FK mau dibikin monarki. Ya. Monarki, kerajaan. Sebelum anak saya keluar itu belum bisa lengser. Tapi iya. enggak lah, makanya alhamdulillah Mas Angga bersedia mau meneruskan itu dan dengan harapan ya besok Mas Angga yo akan ada regenerasi lagi, pasti, potong generasi lagi karena sekarang dengar-dengar sudah angkatan 2022. Dan ini beberapa UKM juga sudah mulai ada yang demisioner, suksesi dan lain-lain dan dengar-dengar ada beberapa UKM musik yang sudah mulai menyelenggarakan musang-musang ya benar, anggota, muker dan lain-lain. Sudah mulai agak ada celah untuk bikin rapat atau bikin acara soalnya. Ya betul. Ya semoga pelan-pelan kita balik lagi ke masa sebelum ada COVID ya Mas ya. Yes betul, semuanya bisa offline, semuanya bisa dilakukan dengan cara benar-benar bertatap muka ya. Benar-benar tanpa ada inilah ya mudah-mudahan bisa lebih insya Allah. Ya benar. Terus kalau untuk masalah relasi UKM nih, relasi di FK nih. Ya. Mungkin tadi saya sedikit menyebutkan untuk relasi di yang sebidang di UKM musik di luar Jogja. Kalau dari Mas Fauzan bisa mungkin menceritakan relasi-relasi yang di luar UKM, mungkin komunitas gitu-gitu. Silakan Mas Fauzan. Ada sih, selalu ada. Jadi kesempatan untuk menjalin relasi lingkup yang lebih luas tuh selalu ada. Jadi selain FK, teman-teman juga ada yang kenal sama teman-teman blues barangkali. JBF ya? Ya JBF, kemudian barangkali ada yang ingin berkenalan dengan teman-teman KRSB, komunitas rock Senen Bengi juga ada. Kemudian ada teman-teman reggae, Indonesia Reggae Community. Indonesia Reggae Community, kemudian ada teman-teman komunitas yang lain seperti Jazz Band Senen juga bisa. Kemudian Metal Aggression juga bisa, kemudian Jogja F Record juga ada, jadi ada beberapa komunitas musik yang menjalin hubungan yang baik juga. Banyak juga berarti Mas ya? Banyak teman-teman Dewantara UST juga ada yang punya kenalan, seperti metal, core dan lain-lain juga banyak. Berarti di FK ini ketika teman-teman UKM punya band yang mereka masih bingung mau bergabung sama komunitas di Jogja ini,
bisa ada dibantu sama teman-teman FK ya Mas ya? Bisa banget, bisa banget. Jadi ini juga buat wadah juga buat teman-teman. Jadi ini sekaligus pesan juga untuk teman-teman barangkali ketika teman-teman berorganisasi di UKM musik, mungkin UKM seni dari masing-masing kampus, fakultas maupun universitas gitu. Jadi ketika teman-teman merasa lingkupnya masih kurang menantang, masih ada. Jadi masih ada lingkup FK yang lebih besar lagi, ada lingkup komunitas yang mungkin dengan genre yang teman-teman suka juga barangkali bisa. Nah, itu barangkali bisa sedikit demi sedikit bisa mengasah teman-teman sejauh mana soft skill atau mungkin kegemaran yang teman-teman punya. Oke, Jadi aku suka musik apa gitu, kita bisa milih dengan genre yang sudah ada lah. Dan kebetulan itu komunitas-komunitas itu udah berrelasi dengan FK ya Mas ya? Ya. Jadi lebih gampang lagi ketika, jadi nggak yang datang bener-bener polosan nggak kenal siapa-siapa gitu. Kan udah basic gitu kan. Ada privilege ya? Ada privilege ya? Ya ada privilege. Jadi buat teman-teman ya itu tadi sih perbanyak teman sebanyak-banyaknya. Kemudian ketika di UKM musik masih ada teman-teman FK juga, sharing juga dan perlu diketahui. Jadi setiap UKM musik punya iklim organisasi yang berbeda-beda. Benar. Jadi kita harus merasakan iklim di setiap organisasi itu seperti apa. Dan nanti ya seiring berjalannya waktu ketika teman-teman punya teman yang banyak, relasi yang banyak juga, tidak dipungkiri ya proses pendewasaan itu ada. Teman-teman bisa memaklumi Indonesia kecil itu benar-benar ada. Benar-benar ada. Dibuka mata selebar-lebarnya itu benar-benar ada. Oke. Di UKM musik di FK UKM. Iya benar. Isinya memang di FK ini benar-benar kayak Indonesia kecil, memang dari mana-mana ada gitu. Miniatur banget. Oh iya Mas, ngomong-ngomong kalau yang produk FK nih, album kompilasi. Ya. Udah pernah ada album kompilasi kan ya Mas ya? Ya. Bisa sedikit diceritakan masalah album kompilasi Mas? Album kompilasi ini ceritanya ya lumayan agak panjang dan pahit getirnya luar biasa ya. Jadi memang namanya orang ngeband kampus ya. Bener. Kendalanya kan pasti ada selalu tentang akademis lah. Iya tentang usia ketika teman-teman sekolah di Jogja, kemudian mau nggak mau harus diberikan deadline oleh orang tua. Bener, tanggung jawab kan. Tanggung jawab juga, kemudian nggak mau tahu pokoknya kamu di Jogja untuk kuliah, untuk buat belajar. Jadi nggak ada yang lain-lain. 2 tahun kamu nggak lulus, kamu bayar SPP sendiri. Ada yang kayak gitu juga. Kamu kalau nggak lulus, kamu hidup terserah kamu. Ada yang kayak gitu. Pingsan Mas, sudah digitukan Mas. Ada beberapa teman-teman yang ternyata ya struggle dengan kondisi itu juga. Iya, ada juga. Tapi di sisi lain juga ada beberapa orang yang memang ternyata tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan dalam artian, ya wes itu bener-bener harus manut lah sama orang tua. Bener. Nah, korelasinya dengan kendala itu tadi ketika kita ngeband di kampus, banyak teman-teman player yang satu persatu sudah mulai menggila. Oke, udah mulai lulus Mas ya? Sudah mulai lulus. Nah, ketika konfirmasi peserta album kompilasi ini, peserta pengisi album kompilasi ini, satu persatu sudah mulai konfirmasi, confirm. Kendalanya kan macam-macam ya. Ada ketika balancing kan kita juga harus tahu masing-masing band ini setidaknya dia dapat materi dari mana, seperti apa, kemudian penggabungannya seperti apa. Nah itu macam-macam kan kombinasi. Ini sudah kita masukkan, kemudian seiring berjalannya waktu, player sudah mulai hilang, konfirmasi sudah mulai susah, terus ya sudah kita jalankan dengan apa adanya, yang penting master sudah masuk. Kemudian ada beberapa band karena memang kolektif ya, jadi setiap band itu ada pendaftarannya. Jadi ada uang untuk produksi. Untuk produksi ya Mas ya? Ada produksi juga yang saya cetak kemarin itu. Ada CD berapa keping, berapa ratus keping, kemudian kita juga harus nyari tempat recording, tempat balancing juga gitu. Kemudian kita bayar per karya
karya berapa, per lagu berapa itu untuk bikin sesuatu itu. Kemudian desain covernya juga dibantu sama Mas Hendra Blue Voice dari Muslim iya, Wade, iya. dulu yang desain Senior saya juga, di Mabes itu. Kemudian apalagi ya, dan masih banyak teman-teman yang bantu lainnya. Kemudian Mas Haji juga bantu, Mas Triso. Haji Nugros ya? Ya. Oh. Kemudian Mas Triso juga bantu juga. Oh, di Mas album- Triso, di album kompilasi. Jadi banyak teman-teman yang membantu lah proses album kompilasi ini dari berbagai kampus, dari berbagai UKM musik, dari berbagai macam genre. Ada jazz, ada rock, ada reggae, ada pop, ada ya komplit tadi. Iya, Ada iya. Dewantara dan lain-lain. Jadi itu bisa dilihat teman-teman kalau semisal ada yang mau bikin, ada yang mau cek album kompilasinya, ada pesertanya, ada pengisinya siapa aja. Oh iya Mas mau nanya, kalau yang untuk album kompilasi itu udah di-up ke platform digital belum ya? Belum. Karena kita membutuhkan persetujuan kan, tidak bisa secara sepihak ya. Jadi sebenarnya aku pengen juga PR saya lagi Mas. konfirmasi. Tapi sebenarnya piye yo? Karena susah ya, karena itu susah perizinannya. Bener. Selain bandnya yang belum udah nggak utuh lagi ya. Bener. Bandnya, playernya istilahnya. Contohnya ada 5 Kemudian- orang nih, minta izinnya ke yang mana nih? gitu. Minta izinnya sama yang mana juga. Nah, itu kalau mau dilanjutkan juga agak ribet juga. Ya wis lah, semisal mau memungkinkan mau diupload, lagi pula kan tidak mungkin mereka tidak memikirkan karyanya sendiri. Iya, Pasti benar. masing-masing band juga pasti memikirkan itu juga lah. Bener. Entah mungkin mereka sudah upload di YouTube atau mungkin Spotify atau mungkin platform yang lain kan Iya, kita benar, nggak tahu benar. juga. Tapi semisal memang mau Di-up di-up ke lagi ke platform digital. prosedurnya lumayan agak Mungkin bisa menantang. jadi PR Bisa Teman-teman bisa jadi. pengurus yang sekarang nih Mas. Bisa jadi, cuman ya itu komunikasinya memang agak Iya, nanti Agak biar berat. coba diproses sama teman-teman Mas Fauzan ya. Bisa. Oke. Mungkin segitu dulu Mas Fauzan Siap. ngobrol-ngobrol kita malam ini. Mungkin sedikit ada closing statement dari Mas Fauzan. Buat teman-teman tetap semangat berkomunitas, berorganisasi, carilah teman sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa menemukan apa yang dicari. Jangan sampai di galian yang terakhir teman-teman sudah mulai lelah dan tidak melanjutkan perjuangannya, dan ternyata di galian yang terakhir teman-teman mendapatkan harta karun yang tidak akan pernah kita tahu sebelumnya. Jadi monggo silakan teman-teman berteman sebanyak-banyaknya, berkomunitaslah yang baik juga, berkomunitaslah yang cerdas juga, berorganisasi yang cerdas juga, nggak perlu kenceng-kenceng, nggak perlu keras-keras, tidak perlu memaksakan kehendak orang lain harus sama seperti saya, karena kita punya perbedaan pendapat sendiri-sendiri juga. Iya. Jadi cara memahami pendapat orang lain juga adalah proses pendewasaan kita selama berorganisasi dan juga berkomunitas. Matur nuwun, gitu aja. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Sehat selalu, semoga apa yang sedang dikerjakan sukses terus. Siap. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di Visi Kampus selanjutnya. Stay tune.